Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita masih berbicara dalam bab syurutis sholat, syarat-syarat sahnya sholat, dan kita masih di syarat yang terakhir, yaitu an-niyat. Niat. Dan kita masih dalam pembahasan hukum takwilun niyat, hukum taghyirun niyat di asna'i sholat, hukum merubah niat di tengah-tengah sholat. Nah, bagaimana kalau kita di tengah-tengah sholat kemudian kita rubah niat sholat kita? Ini yang kemarin sedikit kita singgung. Ada 4 model. Yang pertama, seseorang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan waktu. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat dia merubahnya menjadi sholat sunnah mutlak yang lainnya, maka sah sholatnya. Jadi sholat yang keduanya sah meskipun baru berniat di tengah-tengah sholat. Tapi sesuai rahimahullah menyebutkan, nah ini contohnya dan gambarannya mungkin tidak ada. Kemudian yang kedua, merubah niat dari sholat muayyan ke sholat muayyan yang lain. Sholat muayyan itu sholat yang sudah ditentukan. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah, muhim sholat yang sudah ditentukan. Misal, seseorang sholat asar misalnya, niat sholat asar, kemudian sudah dapat 2 rakaat di tengah-tengah sholat, kemudian dia merubah niatnya menjadi sholat zuhur karena dia mengingat tadi belum sholat zuhur, maka tidak sah sholat yang dia niatkan sekarang ini, yakni sholat zuhurnya. Tapi yang pertama yang sudah sah sholatul ihram dia niatkan sholat asar, nah sholatnya sah. Nah, adapun perubahannya di tengah-tengah dari asar menjadi zuhur tidak sah. Atau dalam sholat sunnah misalnya, seseorang berniat untuk sholat ba'dal maghrib 2 rakaat misalnya. Di tengah-tengah sholat kemudian dia rubah niatnya menjadi baik mungkin sholat yang lain. Nah, sholat muayyan tentunya. Baik, maka ini juga tidak sah sholatnya, sholat yang keduanya. Kemudian model yang ketiga, min mutlaq ilal muayyan. Min mutlaq ilal muayyan, seorang sholat mutlak masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, dan itu bukan waktu sholat, bukan waktu-waktunya sholat 5 waktu. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat dia berubah pikiran. Diniatkan, ini tak niatkan saya sholat duha, misalnya, muayyan sholat duha. Nah, dia sudah dapat 1 rakaat, kemudian dia niatkan di tengah-tengahnya ini tak niatkan sholat duha saja. Nah, maka tidak sah sholatnya. Ya, ini sholat duhanya tidak sah, karena baik dia berniat baru di tengah-tengah tatkala mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang keempat yang terakhir, min muayyan ilal mutlaq. Sholat muayyan kepada sholat mutlak. Nah, misal seseorang masuk masjid, kemudian dia kira ini sudah ditegakkan jamaah, dan dia menjalannya sholat zuhur sendirian. Di tengah-tengah sholat ternyata datang jamaah, iqamah dan menegakkan sholat berjamaah. Maka setelah tadi dia sudah niat untuk sholat zuhur,
ternyata ada jamaah yang sedang sholat, kemudian dia rubah sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, jadi dia niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, kemudian gabung dengan jamaah yang datang. Baik, ini diperbolehkan. Nah, karena sholat sunnah mutlak itu tidak dipersyaratkan, nah harus diawalnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini 4 gambaran perubahan niat di tengah-tengah sholat. Ada yang boleh, dan ada yang sah, dan ada yang tidak sah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini dari ucapan muallif, wa in qalaba munfaridun fardhahu naflan fi waqtihi al-muttasi' jaza. Kalau kemudian orang yang sholat sendirian merubah niatnya, asalnya dia niat sholat fardu dirubah menjadi sholat sunnah, kalau waktunya masih panjang boleh. Nah, jadi perubahan niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, tentunya sholat sunnah yang mutlak. Nah, tapi kalau sholat sunnah yang muayyan tidak bisa. Nah, misalnya seorang sholat fardu, sholat subuh 2 rakaat. Kemudian di tengah-tengah sholat dia niatkan, niatkan sholat witir, tak niatkan sholat duha. Nah, ini baik muayyan kepada sholat sunnah tapi muayyan tidak bisa. Tapi kalau kemudian dia niatkan sholat sunnah mutlak bisa, dengan syarat waktu sholat fardunya itu masih panjang. Nah, tapi kalau waktu sholat fardunya sudah mepet, tidak boleh dia merubah sholat fardunya diniatkan menjadi sholat sunnah di tengah-tengah sholatnya. Baik, kemudian kita menginjak ucapan muallif berikutnya. Qala rahimahullah, wa in taqala bi niyyatin min fardhin ila fardhin batala. Kalau berpindah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya batal, tidak sah. Tadi sudah jelaskan, seseorang takbiratul ihram berniat sholat asar, di tengah-tengah sholat dia ingat saya belum sholat zuhur, kemudian dirubah menjadi sholat zuhur di tengah-tengah sholatnya. Nah, maka tidak sah sholatnya. Baik, fardhan ila fardhin tidak sah. Nah, kalau fardhan ila naflan ila sunnah mutlak jaza, boleh, dengan syarat waktu sholat fardunya masih panjang. Nah, qala rahimahullah, wa yajibu niyatul imamati wal i'timam, dan wajib niat sebagai imam bagi orang yang imam, dan niat sebagai makmum bagi orang yang makmum. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah, tatkala ditegakkan salatul jamaah, menurut pendapatnya muallif, syarat sahnya sholat itu kalau orang berjamaah, imamnya harus berniat menjadi imam, makmumnya berniat menjadi makmum. Nah, jadi kalau ditegakkan jamaah, termasuk syarat sahnya sholat menurut muallif, sang imam harus berniat menjadi imam, para makmum juga harus berniat menjadi makmum. Kalau kemudian imamnya nggak niat jadi imam, makmumnya tidak niat jadi makmum, maka tidak sah sholatnya. Nah, imam tidak berniat jadi imam, makmum tidak berniat jadi makmum, tidak sah sholatnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, apakah ini termasuk syarat sahnya sholat atau syarat khusul jamaah? Yani, apakah imam harus berniat sebagai imam, makmum harus berniat sebagai makmum? Itu syarat sahnya sholat. Kalau tidak berniat demikian tidak ada sholatnya. Atau syarat sahnya sholatul jamaah, khusul sawabul jamaah. Maknanya beda yang pertama dengan yang kedua.
kalau termasuk syarat sahnya sholat, nah, berarti kalau ditegakkan sholat jamaah, imam nggak niat menjadi imam tatkala sholat, makmum tidak berniat menjadi makmum tatkala sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah. Nah, ini yang pertama. Baik. Tapi kalau disebutkan syarat mendapatkan pahala jamaah, ya, syarat mendapatkan pahala jamaah, ditegakkan sholat jamaah, imam tidak berniat jadi imam, makmum tidak berniat sebagai makmum, dikerjakan sholat sampai salam. Nah, dari pendapat yang kedua, sholatnya sah, tapi mereka tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, karena nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya. Imamnya nggak berniat jadi imam, makmumnya nggak berniat jadi makmum. Tapi sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, kan pahala jamaah lebih besar dibandingkan pahala munfarid. Baik, maka kalau menurut pendapatnya muallif, imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum itu termasuk min syurutis sholat, termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga imam nggak berniat jadi imam, makmum nggak berniat jadi makmum, sholatnya nggak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Baik, tapi ada berpendapat sholatnya sah, tapi dihukumi sholat sendiri-sendiri, tidak dihukumi sholat jamaah, karena nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya. Kenapa? Karena tidak berniat masing-masingnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, dalam masalah ini ikhwan fillah azakumullah ikhtilaf para ulama. Nah, apakah termasuk min syurutis sholat? Apakah hanya sebagai syarat mendapatkan pahala sholatul jamaah? Nah, kemudian dalam masalah ini, baik, imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa gambaran. Nah, yang mungkin sudah sedikit kita singgung secara ringkas dalam pertemuan kita yang kemarin. Nah, yang pertama suratul ula. Nah, gambaran niat imam dan niat makmum. Gambaran yang pertama, ayat wiyal imam annahu makmumun. Terjadi sholatul jamaah. Yang namanya sholatul jamaah itu, nah, ada imam, ada makmum. Baik, di tempat yang sama, nah, di waktu yang sama dan di tempat yang sama itu disebut sholatul jamaah. Jadi sholatul jamaah itu ada imam, ada makmum, di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Nah, itu syaratnya jamaah. Kalau kemudian baik di tempat yang sama tapi waktu yang berbeda, nah, maka tidak disebut sholatul jamaah. Di tempat yang sama tapi waktu yang berbeda, misal, nah, jam 6 dikumandangkan azan maghrib, kemudian iqamah, mungkin jam 6:04 iqamah. Nah, kemudian ada seorang maju ke depan jadi imam dan beberapa orang di belakang sebagai makmum. Baik, selesai sholatnya. Nah, sekitar 10 menit. Kemudian masuk orang baru datang. Nah, dan dia berdiri sholat di tempatnya imam tadi berdiri. Nah, di tempat imam tadi berdiri. Kemudian dia mengerjakan sholat yang sama, sholat maghrib. Nah, di tempat yang sama, tempat tadinya dikerjakan sholatul jamaah, tapi waktunya berbeda. Nah, tadi jam 6, sekarang setengah 7 orang ini sholatnya. Maka orang yang kedua masuk ini tidak disebut sholatul jamaah. Kenapa? Karena waktunya nggak sama. Nah, tempatnya sama, tapi waktunya nggak sama. Nah, maka tidak disebut sholatul jamaah. Jadi sholatul jamaah itu baik waktunya sama, tempatnya sama. Ini dua. Waktu sama, tempat sama. Nah, kalau kemudian tempat sama, waktunya nggak sama, nah, maka dia bukan tempat sholatul jamaah. Nah, tadi contohnya tempatnya sama, ya di sini. Nah, tadi imamnya juga berdiri di situ, pas di situ, tapi waktunya beda. Tadi jam 6, sekarang setengah 7 misalnya, maka tidak disebut sholatul jamaah. Orang sholat kedua itu tidak dianggap berjamaah dengan orang yang pertama. Nah,
Sekarang baik waktu sama, tempat nggak sama. Nah, dikumandangkan azan jam 6, dikumandangkan iqamah jam 6:15. Nah, ditegakkan sholat jamaah di sini. Baik, tetangga sebelah juga ikut sholat di rumahnya. Nah, pas waktunya jam 6:15 sini takbir, situ juga takbir. Pas sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, waktu sama, beda tempat, maka tidak disebut sholatul jamaah. Orang yang ikut di sebelah tidak dinyatakan berjamaah dengan orang yang sholat di sini, meskipun waktunya sama, tapi tempatnya tidak sama. Nah, jadi harus terkumpul waktu yang sama dan tempat yang sama. Nah, waktu yang sama dan tempat yang sama. Baik, ada siaran langsung, misalnya sholatul tarawih dari Masjidil Haram. Nah, seseorang kemudian mengikuti lewat televisi. Nah, waktu yang sama. Nah, imamnya Allahu Akbar dia juga takbir waktu yang sama, tapi tempatnya tidak sama. Yang sana di Masjidil Haram, dia di rumahnya dan di kamarnya. Nah, tidak disebut sholatul jamaah. Nah, bertepatan waktunya saja, tapi tempatnya tidak bersamaan. Nah, jadi harus tergabung dua-duanya ini. Baik, ini ikhwan fillah azakum baru disebut sholatul jamaah. Nah, dan kemudian saya juga niatnya, niat imam dan niat makmum. Imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum. Kemudian ada beberapa surah yang tadi disebutkan. Baik, ayan wal imam ana makmum. Jadi sholatul jamaah, orang yang maju di depan berniat jadi makmum. Nah, orang yang maju di depan berniat jadi makmum. Wal makmum ana imam. Orang-orang yang berdiri di belakang semuanya berdiri jadi imam. Kebalik. Nah, yang maju niatnya makmum. Nah, jadi nawaitunya dia makmuman lillahi ta'ala. Nah, tapi yang belakang imaman lillahi ta'ala. Jadi imam semuanya, makmumnya satu. Nah, tapi dia di depan. Nah, kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, baik, fahada la tasih. Ini enggak sah. Nah, tidak sah, tidak mendapatkan pahala sholatul jamaah. Nah, bagaimana sholatnya? Menurut pendapat mu'alif juga enggak sah sholatnya. Tapi menurut pendapat yang kedua, saya sholatnya dia, tapi tidak dianggap sholatul jamaah. Dianggap ya sholat sendiri-sendiri. Karena sholat jamaah itu harus ada imam, harus ada makmum, baru dia jamaah. Ya ini enggak ada imamnya, enggak ada makmumnya. Nah, baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suratul tsaniyah. Ayan yaqul wahidin minhuma anna imamun lil akhar. Nah, ada dua orang masuk ke dalam masjid. Nah, ditegakkan sholatul jamaah. Berarti berdirinya bareng, berjajar. Nah, orang yang sebelah kiri berdiri jadi imam. Orang yang berdiri di sampingnya juga berdiri jadi imam. Nah, sama-sama niat jadi imam dua-duanya. Nah, kata beliau rahimahullah, la tasih, enggak sah. Enggak ada makmum yang semuanya imam. Nah, semuanya jadi imam, tidak sah. Karena harus ada imam dan harus ada makmum. Nah, tidak sah. Baik, yang ini niat jadi imam, yang sampingnya juga niat sama jadi imam, maka tidak mendapatkan pahala sholatul jamaah. Nah, kemudian suratul tsaniyah. Contoh yang ketiga. Ayan yaqul wahidin minhum anna ma'mumun lil akhar. Dua orang salat jamaah. Nah, sebelah kiri niat jadi makmum, sebelah kanan juga niat jadi makmum. Sama-sama niat jadi makmum, enggak ada imamnya. Kalau tadi semuanya imam, sekarang semuanya makmum. Nah, ini juga la tasih. Enggak sah salatnya. Nah, enggak ada imamnya. Nah, syaratnya harus ada imam, harus ada makmum. Ini dua-duanya niatnya imam. Yang tadi dua-duanya niatnya makmum. Nah, tidak sah. Baik. As-suratul rabi'ah. Yang keempat. Ayan wal makmum al-i'timam. Walayan wal imamu al-imamah. Nah, ada ditegakkan sholatul jamaah.
makmumnya berniat jadi makmum, imamnya enggak berniat jadi imam. Imamnya tidak niat jadi imam. Makmumnya semuanya niatnya jadi makmum, imamnya tidak berniat jadi imam. Nah, baik, ini pendapat dari mazhab tidak sah. Nah, karena nggak ada imamnya. Makmumnya semua niat makmum benar, tapi imamnya nggak ada. Imam yang dianggap jadi imam dia tidak berniat jadi imam. Padahal menurut mu'allif, menurut mazhab harus sahnya sholat itu yang imam niat imam, yang makmum niat makmum. Nah, tapi ini enggak. Makmum sudah benar niat makmum, tapi imamnya enggak berniat jadi imam. Menurut pendapatnya mu'allif, sholatnya tidak sah. Nah, baik, ikhwan fillah jazakumullah. Pendapat yang lainnya dalam masalah ini, nah, pendapat yang lain dari masalah ini, dan ini pendapat yang sahih, nah, sholat yang demikian sah. Nah, jadi kalau makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam, sholatnya tetap sah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, baik, berdalil dengan kejadian tatkala qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW tatkala sholat, baik di tempat beliau, kemudian para sahabat mengikuti dari belakangnya. Nah, dalam keadaan Rasul nggak tahu ternyata sholatnya diikuti para sahabat. Besoknya tambah banyak, besoknya tambah banyak. Kemudian Rasul tidak keluar karena khawatir diwajibkannya sholat qiyamul Ramadan. Nah, itu menunjukkan Rasul tatkala sholat tidak berniat jadi imam, tidak tahu kalau ada yang mengikuti di kalangan para sahabatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini yang kemudian ini pendapat Imam Malik dan ini yang disebutkan Rasulullah rahimahullah wa huwa aqrab, dan ini yang paling sahih. Nah, sehingga kalau makmum sudah berniat jadi makmum, imam nggak tahu kalau dia dijadikan imam dan sehingga dia tidak berniat jadi imam, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Baik. Nah, sholatnya tetap sah. Maknanya tetap sah. Nah, makmum dapat pahala jamaah, imam dia nggak dapat karena dia nggak berniat jadi imam. Nah, makmumnya, baik, kita berniat jadi makmum, ngikuti orang yang sedang sholat. Orang yang diikuti nggak merasa kalau belakangnya itu sedang ngikuti dia. Nah, sehingga mungkin kalau itu sholat jahriyah, nggak dia keraskan suaranya, sholat maghrib misalnya. Nah, atau mungkin kebetulan dia sedang sholat sunnah, sholat ba'diyal maghrib, datang rombongan dikira dia sedang sholat maghrib misalnya, langsung dia mengikuti di belakangnya. Nah, tentunya ini tidak mengeraskan bacaannya yang sholat sunnah. Nah, sampai salam ternyata dia tahu, ternyata kok banyak yang ngikuti di belakangnya, tapi dia tidak niat jadi imam, yang belakang niat jadi makmum, maka makmumnya dapat pahala jamaah, imamnya nggak dapat karena dia nggak berniat untuk jadi imam. Nah, sholatnya sah, yang tadi jadi imam sah, yang jadi makmum juga sah sholatnya. Nah, ini pendapat yang asah, pendapat yang sahih. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, nah, dalil yang dipakai innamal a'malu binniyat. Nah, makmum karena jadi makmum maka dia dapat pahalanya. Baik. As-suratul khamisah. Bentuk yang kelima. Ayat wal imam dunal makmum. Ini kebalikannya. Imam berniat jadi imam, makmum enggak berniat jadi makmum. Nah, imamnya niat jadi imam, makmumnya tidak berniat jadi makmum. Baik. Jadi misal ada seorang sholat sendirian. Nah, takbiratul ihram niat sholat sendirian. Di tengah-tengah sholat kemudian datang, nah, orang di sampingnya, takbir di sampingnya. Menurut dia mungkin ini mengikuti saya. Nah, apalagi satu orang, apalagi mepet berdirinya, sehingga dia sekarang berniat jadi imam. Nah, padahal orang samping ini mau sholat sendirian, nah, nggak mau mengikuti dia. Tapi menurut perasaan dia, oh ini mungkin makmum sama saya. Nah, ternyata enggak, dia memang sholatnya sendirian, ini sudah berniat jadi imam. Baik, ini surah yang kelima. Nah, baik, maka Syekh Rasulullah beliau menyatakan la yaqulu sabul jama'a lil imam wa lil ma'mum. Nah,
maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Imamnya dan juga makmumnya. Nah, kenapa? Imam enggak ada makmumnya. Nah, enggak dapat jamaah dia. Enggak dapat pahala jamaah. Yang ini memang dia enggak niat jadi makmum, dia enggak dapat pahala jamaah. Sama-sama tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, bagaimana sholatnya? Ya sholatnya tetap sah, tapi enggak dapat pahala jamaah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, sang imam beri jadi imam, makmum enggak niat jadi makmum. Ini surah yang kelima. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada juga yang berpendapat, nah, imam dapat pahala jamaah dengan dalil innamal a'malu binniyat. Nah, dia sudah meniatkan jadi imam meskipun orang yang di sampingnya enggak niat jadi makmum, tapi dia mendapatkan pahala jamaah dengan niat yang dia niatkan. Dia niat jadi imam meskipun enggak ada makmumnya, dia dapat pahala dengan sesuai dengan niatnya. Nah, maka Husain rahimahullah beliau menyatakan, baik, ya mungkin pula. Nah, ini mungkin pula, baik, dia mendapatkan pahala itu dengan niat yang dia niatkan jadi imam. Baik, ini yang kelima. As-suratus sadisah. Kemudian gambaran yang keenam. Aitabi'ahu duna niyatin. Seseorang ikuti orang lain tapi enggak niat jadi makmum. Gerakannya diikuti tapi dia enggak niat jadi makmum. Nah, tentunya ikhwan fillah azakumullah, dia memang enggak dapat pahala jamaah, wong dia memang enggak niat. Coba mengikuti secara zahir. Apa misalnya? Contoh kalau Husain rahimahullah, misal seseorang sholatul jamaah, mungkin penuh jamaahnya. Di tengah-tengah sholat satu makmum ini batal wudunya. Nah, batal wudunya. Mau wudu malu. Nah, banyak jamaahnya. Juga mungkin kalau keluar nggak bisa. Baik malu, akhirnya dia pura-pura sholat. Nah, ngikuti imam ruku ikut ruku, itidal, tapi dia sudah niat sholatnya batal ini, nggak sah. Tapi karena malu dia mau keluar meninggalkan masjid untuk wudu, ya dia mengikuti secara zahir. Nah, mengikuti secara zahir. Baik, maka dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Bahkan, nah, dia khawatirkan kalau kemudian dia termasuk orang yang salah ubudin, kalau sengaja main-main dengan agama. Nah, baik. Ini gambaran tentang niat imam dan niat makmum. Baik. Kalau kemudian sama-sama berniat dan atau tidak berniat, gambaran tadi disebutkan sholatnya sah, tapi yang diperselisihkan apakah dapat pahala jamaah atau tidak. Sholatnya sah. Baik. Kemudian kita menginjak ucapan Malik rahimahullah, wa inna wal munfarid al-i'timam lam tasih fardhan aw naflan. Nah, jadi sekarang perubahan niat dari imam menjadi makmum atau makmum menjadi imam. Nah, jadi perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik, kita tadi sudah bicara perubahan niat sholat. Sholat zuhur jadi sholat asar, sholat mutlak dan sholat muayyan. Nah, sekarang ini kalau orang itu sholat menjadi imam, berniat jadi makmum di tengah-tengahnya, atau sebaliknya, sholat jadi makmum di tengah-tengah sholat berniat jadi imam, atau sholat sendirian di tengah-tengah sholat berniat jadi imam atau makmum, bagaimana hukumnya? Nah, qala rahimahullah, wa inna wal munfaridul imam, kalau orang yang sholat sendirian di tengah-tengah sholatnya kemudian dia berniat jadi imam, nah, lam tasihhu fardhan aw naflan. Baik. Maka tidak sah sholatnya. Nah, seseorang yang awal takbiratul ihram niat sholat sendirian, kemudian di tengah-tengah sholat dia berniat jadi makmum. Ya. Di tengah-tengah sholat dia berniat jadi makmum, tidak sah sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini pendapatnya muallif rahimahullah. Baik, qanifidina azakumullah, di dalam masalah ini, nah, ikhtilaf para ulama. Misal, seseorang masuk ke dalam masjid yang mengadakan sholat,
Nah, sholat sendirian, sholat fardu, sholat sendirian. Nah, kemudian di tengah-tengah dia sholat, ada jamaah yang masuk. Nah, iqamah dan tegakkan sholatul jamaah. Ditegakkan sholatul jamaah. Baik. Kemudian orang yang sholat sendirian ini, misalnya sholat zuhur, ini juga lagi mau mengerjakan sholat zuhur. Nah, kemudian di tengah-tengah sholatnya yang dia awalnya sholat sendiri, merubah niatnya menjadi makmum, ikut gabung dengan orang yang sedang menjalankan sholatul jamaah. Ini beda gambar dengan yang tadi kita ceritakan. Kalau yang tadi kan, misalnya sholat zuhur, di tengah-tengah sholat ada jamaah mengerjakan sholat jamaah, dia rubah niat zuhurnya menjadi niat sholat mutlak. Nah, salam, 2 rakaat selesai, kemudian ikut gabung mulai awal. Nah, sekarang enggak. Sekarang ini orang niat sholat sendirian, di tengah-tengah sholat, misalnya dia dapat 1 rakaat, nah, datang rombongan ngerjakan sholat jamaah zuhur, misalnya. Orang tadi sudah dapat 1 rakaat, kemudian berniat ikut sholat jamaah, tapi enggak membatalkan sholatnya, dan tidak murubah menjadi sholat mutlak. Ya, dia melanjutkan sholatnya yang rakaat pertama dia munfarid, rakaat yang kedua dan yang terakhir dia niatkan sebagai makmum dari jamaah yang baru. Nah, paham ya? Nah, nggak membatalkan sholatnya, enggak, langsung ikut masuk ke jamaah yang baru. Dalam keadaan berarti imam mengerjakan rakaat yang pertama, berarti makmum ini mengerjakan rakaat yang kedua, karena dia sudah dapat 1 rakaat. Nah, dia sudah dapat 1 rakaat. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lainnya menyatakan sah. Nah, sah. Orang yang pertama takbiratul ihram berniat sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi makmum, sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya itu sholat asar? Nah, misalnya sholat asar. Baik. Tatkala jamaah itu berdiri rakaat yang keempat, ya, berarti kan dia sudah dapat 4 rakaat, karena sudah dulu 1 rakaat. Nah, maka caranya yang sebagian keterangan, ya dia duduk tahiyat akhir, dan itu jamaah. Nah, duduk tahiyat akhir dia. Baik. Kemudian nanti salamnya bareng-bareng dengan jamaah. Nah, salamnya bareng-bareng dengan jamaah. Atau kemudian dia mau salam terlebih dahulu dengan niat berpisah, boleh, dua-duanya boleh. Nah, jadi awalnya dia sholat munfarid, kemudian ada jamaah, dia merubah niatnya menjadi makmum. Nah, ini boleh. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya ikhwan fillah azakumullah. Baik, nanti disebutkan masalah lainnya. Seseorang yang awalnya makmum, nah, kemudian berubah jadi imam di tengah-tengah sholat. Nah, seorang yang takbiratul ihram berniat jadi makmum di tengah-tengah sholat, kemudian berubah jadi imam, ini boleh. Nah, misalnya kalau imamnya batal, nah, imam batal kan otomatis satu orang makmum maju. Nah, yang tadi niatnya makmum sekarang berganti niat jadi imam di tengah-tengah sholat. Baik, ini diperbolehkan. Maka ini juga hukumnya sama. Nah, awalnya dia sholat sendiri, di tengah-tengah sholat berubah menjadi makmum. Itu perkara yang diperbolehkan. Baik, ya ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian yang kedua, anak utani. Jadi tadi yang pertama, takbiratul ihram niat sholat sendiri, di tengah-tengah sholat berubah niatnya menjadi makmum. Nah, boleh. Yang kedua, al-intiqal min insyraf ila imamah. Berpindah dari sholat sendiri menjadi imam. Sholat sendiri menjadi imam. Ini dari ucapan mu'alif, dan niati imamat ini fardhon. Demikian pula enggak boleh orang yang sholat sendiri kemudian merubah niatnya menjadi imam dalam sholat fardu. Nah, ini khusus untuk sholat fardu. Kalau orang sholat fardu, takbiratul ihram niat sholat sendiri, di tengah-tengah sholat kemudian dia niat jadi imam, nah, maka tidak sah menurut mazhab. Nah, dalam masalah ini ikhwan fillah azakumullah, baik, ada 3 pendapat. Apakah boleh
seseorang yang awal sholatnya dia sholat sendiri, di tengah-tengah sholat dia merubah niatnya menjadi imam. Kalau tadi jadi makmum ya, ini sekarang jadi imam. Tadi kan sah sholatnya, sekarang jadi imam. Di tengah-tengah sholat dia berubah menjadi imam. Nah, baik. Ini yang pertama. Pendapat yang pertama, baik. Kalau itu dalam sholat fardu, naam, boleh. Dalam sholat sunnah tidak boleh. Nah, kemudian yang berpendapat, baik, dua-duanya nggak boleh. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah nggak boleh. Nah, dan pendapat yang tengah-tengah, nah, semuanya boleh. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, dan ini pendapat yang sahih. Orang yang pertama kali sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah sholat dia merubah niat menjadi imam, ini sah sholatnya. Sebagaimana Rasul SAW tatkala sholat malam, tatkala beliau sedang sholat, kemudian Ibnu Abbas datang dan berdiri di samping kiri beliau, kemudian diputar Rasulullah, nah, samping kanan. Itu awalnya Rasul niatnya sholat sendiri. Di tengah-tengah sholat karena Ibnu Abbas masuk jadi makmum, nah, maka beliau merubah niatnya di tengah sholat menjadi imam. Sehingga boleh. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau misalnya seorang datang terlambat, nah, jamaah sudah selesai, tapi ada yang masuk misalnya, dan dia sejari di samping kanannya, dia jadikan orang masuk ini jadi imam, boleh dan sah sholatnya. Nah, orang yang tadi masuk, yang awalnya makmum, nah, baik, kemudian berdiri melanjutkan sholatnya sendirian, merubah niatnya sekarang menjadi imam karena ada makmum untuk dia. Nah, jadi di tengah-tengah sholat ada yang gabung, baik, itu diperbolehkan. Bagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian, nah, itulah pendapat yang disahihkan oleh Syekh rahimahullah. Baik. Jadi perubahan niat dari sholat sendiri menjadi imam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sah, boleh. Nah, kemudian qala rahimahullah, mu'allif menyatakan, wa in farada musammun bila udrin batalat. Kalau makmum kemudian di tengah-tengah sholat jamaahnya memisahkan diri dari jamaah, kalau tanpa udzur maka tidak sah sholatnya. Nah, berarti kalau udzur boleh. Ditegakkan sholatul jamaah, di tengah-tengah sholat satu orang jamaah ini berniat memisahkan diri, tapi tidak membatalkan sholatnya. Misalnya sudah dapat 2 rakaat, kemudian dia berniat pisah dari jamaah, dan sholat rakaat yang ketiga dan keempat dia jalankan dengan sendirian. Ini boleh kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzur tidak sah. Nah, apa misal udzurnya? Baik, misal yang termasuk udzur yang diperbolehkan seorang makmum kemudian berniat untuk infirad, memisahkan diri kalau imamnya terlalu panjang baca suratnya. Terlalu panjang di sini maknanya menyelisih sunnah. Nah, sebagaimana Mu'adz bin Jabal surat Isya membaca suratul Baqarah. Nah, ini terlalu panjang. Nah, sehingga ada seorang jamaah yang kemudian memisahkan diri. Baik, ini termasuk udzur yang syar'i yang boleh. Nah, jadi kalau imamnya kepanjangan sholatnya keluar dari sunnah, nah, kemudian dia niat memisahkan diri, boleh. Ini termasuk udzur. Dan juga termasuk udzur, nah, dia pengen muntah, misalnya. Ini pengen muntah, nggak bisa ditahan. Baik, dia niat memisahkan diri, kemudian dia sholat sendirian, rukuk, sujud, nah, asalkan tumaninah. Selesai duluan, dia keluar, kemudian dia muntah, misalnya. Ini termasuk yang diperbolehkan. Nah, baik. Yang ketiga, yang termasuk udzur. Nah, baik, seseorang yang mungkin pengen buang air atau pengen kentut, gak kuat,
Nah, imamnya kok lama sekali misalnya. Mungkin kalau 1 rakaat aja lama sekali misalnya. Dia niat memisahkan diri. Nah, kemudian dia rukuk, tidak sampai selesai salam keluar. Baik, sah salatnya. Ini juga termasuk udzur yang diperbolehkan. Nah, kemudian juga termasuk udzur baik yang diperbolehkan salatnya makmum lebih sedikit dibandingkan salatnya imam. Nah, misal baik seorang datang ke masjid belum salat maghrib, mungkin datang dari safar, ada jamaah mengerjakan salat isya. Nah, tatkala imam bangkit rakaat yang 4, tentunya karena salat maghrib juga cuma 3 rakaat, maka dia berniat untuk memisahkan diri. Nah, ini boleh dan harus. Nah, kalau dia hanya 3 rakaat. Baik, ikhwan fillah azakumullah, ini semuanya termasuk udzur yang boleh seseorang kemudian baik berpisah dari jamaah. Nah, adapun kalau dia sebagai musafir, nah dan imamnya itu mukim itu sholat 4 rakaat karena dia musafir, ini sholat zuhur misalnya. Saya kan musafir, sholat saya 2 rakaat. Nah, imamnya 4 rakaat, berarti pas kali menaik ke rakaat yang ketiga, saya berniat memisahkan diri. Nah, ini bukan udzur syar'i, nggak boleh, karena dia harus mengikuti imam. Nah, jika pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kok musafir yang sholat menjadi makmum yang diimami oleh orang yang mukim, kemudian juga harus mengikuti sholat tamam? Kata beliau, itu adalah sunnah. Nah, itu perkara yang sunnah. Baik itu sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwan fillah azakumullah bukan termasuk udzur. Kalau dia termasuk orang yang musafir dan yang imam itu mukim, tetap dia harus sholatnya sama 4 rakaat. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, misal sekarang di tengah-tengah sholat, seseorang punya udzur syar'i untuk keluar berpisah dari jamaah. Kemudian dia memisahkan diri dari jamaah. Nah, dia sholat sendirian. Tapi kemudian sebelum imam selesai dari sholatnya, udzur yang dia dapat itu sudah tidak ada lagi. Apakah boleh kemudian dia berbalik niat lagi gabung dengan jamaah? Nah, jadi misalnya di rakaat yang kedua dia berniat untuk memisahkan diri dari jamaah. Nah, jadi sekarang rakaat yang ketiga dia niatkan sholat sendiri, nggak ngikuti jamaah. Tatkala bangkit ke rakaat yang keempat, ya mungkin udzurnya sudah nggak ada. Apakah boleh saya kemudian rakaat yang 4 balik menjadi makmum? Nah, balik lagi. Baik, ikhwan fillah azakumullah, ini boleh. Nah, terus bagaimana contohnya? Misal ada seseorang yang masbuk. Nah, seorang yang masbuk. Baik. Kemudian mengikuti imam. Dan imamnya lupa. Salat 4 rakaat itu, nah, dikerjakan 3 rakaat salam. Nah, 3 rakaat salam, baik, sama jamaah salam, masuk, berdiri. Nah, melanjutkan salatnya. Karena memang dia masuk. Baik. Setelah dia berdiri kan niatnya salat sendiri. Nah, setelah dia sedang mengerjakan salat, ternyata imamnya diingatkan, imam, salatnya kurang 1. Nah, jadi salatnya kurang 1. Baik. Kemudian imamnya melanjutkan salatnya. Terus ini gimana Ustaz salat berdiri? Nah, dia balik niat untuk menjadi makmum kembali, gabung lagi. Meskipun tadi sudah berdiri. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini balik niat. Dia sudah memisahkan diri, dan imamnya ini naik untuk melanjutkan yang kurang. Dia balik lagi berniat untuk menjadi makmum kembali. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, dalam perkara ini dia punya 2 pilihan. Imma dia balik menjadi makmum atau dia lanjutkan sholat sendiri. Terus nggak apa-apa, kalau sholat sendiri sampai salam nggak apa-apa. Atau dia balik jadi makmum juga tidak masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini an-naul tsani.
Nah, ketika sholat id makmum dengan imam terpisah jauh, terpisah lapangan, dan suara imam tidak terdengar. Baik, jadi kalau nggak dengar suara, nggak lihat, nggak bisa dilihat, ya bukan sholatul jamaah ya, kalau dia mengikuti. Nah, jadi kalau nggak dengar suara, dia bisa lihat sof di depannya, maka tetap sah. Nah, meskipun dipisah oleh sungai. Nah, imam di sana sama 4 sof. Nah, kemudian sungai. Baik, kemudian jamaah berikutnya sana seberang sungai. Selama masih melihat itu ruku, itu sujud, nggak dengar suara, tetap sah. Nah, sesuatu pendapat. Baik. Kalau dua-duanya nggak didapat, suara dan tidak bisa dilihat, terus dia apa mau jadi makmum? Nah, cari tempat yang lain saja. Nah, baik. Bisa pula mungkin kalau nggak cukup ya 2 gelombang. Nah, biar bisa sah sholatnya. Dalil tentang sholat musafir yang menjumpai sholat jamaah kemudian berpisah dengan imam. Dalilnya mana? Dalilnya ya sholat misalnya ini kan sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Maka ditanya dalilnya mana maghrib 3 rakaat? Ya mafhum, namanya orang sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa kok memisahkan diri? Kamu mau sholat maghrib atau sholat isya? Nah, dalilnya ya kamu sholat maghrib, yaitu dalilnya. Maghrib itu 3 rakaat. Nah, maghrib 3 rakaat yaitu dalilnya. Kamu harus berpisah dari imammu. Kalau kemudian saya sholat maghrib, imam sholat isya, saya juga beri 4 rakaat. Kamu berarti bukan sholat maghrib. Itu yang ditanya, mana dalilnya? Maghrib 4 rakaat. Itu yang ditanya, bukan orang yang berpisah dari imam. Mana dalilnya? Itu keliru nanyanya. Nah, yang sholat maghrib 4 rakaat itu yang ditanya, dalilnya mana ini? Nah, Jibril ngajari Rasulullah juga 3 rakaat maghribnya. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah na'rabi dan intiqalul min imam dari infirat, berpindahnya imam jadi sholat sendirian, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.